Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian semuanya? Apakah kalian semangat untuk belajar? Bu Ika berharap kalian masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Ayo anak-anak, kita belajar dengan semangat. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Di sini Bu Ika akan menjelaskan benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Berikutnya, benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makanan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Lalu, benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Anak-anak, amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Di sini, Bu Ika memberikan contoh benda yang terbuat dari logam, kaca, atau karet. Contoh yang pertama adalah piring. Piring itu bahannya dari kaca. Ember, bahan yang dibuat dari plastik. Ban, bahan yang digunakan adalah karet. Uang terbuat dari logam. Dan pisau juga terbuat dari logam. Anak-anak, bahan pembentuk benda tadi adalah kaca, logam, karet, plastik, kertas, kayu. Nah, kita akan pelajari bersama-sama sifat bahannya. Yang pertama adalah kaca. Kaca itu sifat bahannya adalah kedap air dan tembus cahaya. Contoh bendanya adalah gelas, piring, daun jendela, dan spion. Lalu benda yang terbuat dari logam. Logam itu sifatnya kuat, mudah dibentuk, dan penghantar panas. Contoh bendanya adalah pagar sekolah, sendok, garpu, dan penggorengan.
Lalu bahan pembentuk karet. Karet ini sifatnya kuat, lentur, tidak tahan api. Contoh bendanya adalah ban mobil, balon, dan bola. Sekarang anak-anak bisa mencari tahu sifat bahan dari kayu, kertas, plastik, dan contoh bendanya. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Nah, di sekitar kita pasti ada tempat sampah ya. Nah, tempat sampah itu terbuat dari apa? Misalnya, tempat sampah di sekolah terbuat dari plastik. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Ya, kalau kita menggunakan penggaris dari kaca, kalau jatuh ya otomatis akan pecah. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang satuan panjang dari kilometer sampai milimeter. Di sini ada satuan meter atau M, sentimeter atau cm, dan milimeter atau mm. Kita akan pelajari 3 satuan panjang ini. Anak-anak, dalam 1 meter itu jika dirubah ke sentimeter, yaitu 100 cm. Jadi, 1 meter sama dengan 100 cm. Jika dirubah dalam milimeter, maka 1 meter sendiri ada 1000 milimeter. 1 cm jika dirubah dalam milimeter itu ada 10 milimeter. Nah, sekarang perhatikan. Benny mengukur panjang pita 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Berarti di sini 5 meter ditambah 30 cm. 5 meternya sendiri kita rubah ke cm, yaitu 500 cm. 30 cm-nya sudah menjadi cm atau cm. Berarti kita tinggal menjumlahkan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi, panjang pita adalah 530 cm. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Nah, 410 cm ini
dirubah satuannya menjadi meter. Nanti kita akan belajar mengubahnya. 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. 400 cm jika dirubah menjadi meter itu sama dengan 4 meter. Nah, kalau 10 cm-nya, karena kalau dirubah menjadi meter, itu hasilnya menjadi koma. Kita biarkan dulu anak-anak tetap 10 cm. Nah, jika digabungkan, maka panjang mobil Ayah Dayu adalah 4 meter lebih dari 10 cm. Bagaimana sih Bu cara mengubahnya? Kita ingat, tadi 1 meter adalah 100 cm. Nah, kalau di sini ada 6 meter, berapa cm yang harus dihitung? Maka, kita bisa mencarinya dengan cara kita tulis angka 6 dikali 100. Karena 1 meternya ada 100 cm. Jadi, 6 dikali 100 itu adalah 600. Maka 6 meter sama dengan 600 cm. Contoh lain anak-anak. 3 meter berapa cm? Berarti kita tulis 3 dikali 100. 3 dikali 100, maka hasilnya adalah 300. Berarti 3 dikali 100 itu adalah 300 cm. Lalu, sekarang bagaimana dengan kebalikannya Bu Ika? Misalnya, sentimeter dirubah ke dalam meter. Nah, kita tetap sama pakai 1 meter sama dengan 100 cm. Sekarang kalau ada soal 700 cm sama dengan titik-titik meter. Untuk mencarinya, kalau meter ke sentimeter, kita kalikan. Sedangkan untuk sentimeter ke meter, kita bagi. Jadi, 700 dibagi 100, itu nanti ketemu berapa meter? Bu, susah pembagiannya. Kan pakai angka 0. Dan nggak boleh bilang susah ya anak-anak. Nah, kalau di sini angka 700 memiliki angka 0 dan angka 100 memiliki angka 0 juga, maka kita bisa coret saja angka 0-nya. Misalnya, di angka 700, 0-nya dicoret 1. Ya, di angka 100-nya, 0-nya juga dicoret 1.
Karena masih sama-sama punya angka 0 lagi, maka kita coret lagi. Maka di sini ketemu 7 dibagi 1. Berapa 7 dibagi 1? Ya, 7 dibagi 1 hasilnya adalah 7. Jadi, 700 cm itu sama dengan 7 meter. Bu Ika punya soal berikutnya yang masih 1 meter sama dengan 100 cm. 3 meter 40 cm sama dengan titik-titik cm. Nah, di sini ada 2 satuan panjang. Kita rubah dulu satuannya yang berbeda. Di sini satuan yang dicari adalah cm. Berarti yang belum sama satuannya adalah 3 meter. 40 cm atau 40 cm ini satuannya sudah sama. Maka kita rubah terlebih dahulu. 3 meter menjadi cm. 3 meter menjadi cm tadi dikali atau dibagi? Ya, dikali. Berarti 3 dikali 100, maka hasilnya adalah 300 cm. Berarti di sini kita tulis 3 meter sama dengan 300 cm. Baru ditambah 40 cm. Jadi 300 cm ditambah 40 cm, maka hasilnya adalah 340 cm. Jadi jawabnya adalah 3 meter 40 cm sama dengan 340 cm. Demikian tadi pembahasan materi kita hari ini. Semoga video pembelajaran kita bermanfaat semua ya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.